Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BHM, selamat datang di Sinkos Halal. Sinkos Halal ini merupakan program baru kita di Bersama Halal Madani atau BHM. Nah, di sini kita akan membahas seputar isu-isu maupun perkembangan terkait industri halal. Pada kesempatan kali ini, yang menjadi topik kita adalah terkait penyembelihan hewan kurban. Dan yang menjadi narasumber adalah Bapak Muhammad Relatif selaku Ketua di LPH Bersama Halal Madani, merupakan salah satu unit usaha di BHM ini. Halo Pak Latif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Sudah, Alhamdulillah. Sudah siap dengan topik kita untuk hari ini, Pak? iya, semampunya. Baiklah. Bagaimana nih Pak? Jadi untuk topik terkait penyembelihan hewan kurban ini tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Latif, apa nih aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan hewan kurban? Jadi ada beberapa ketentuan atau standar yang kita perhatikan dari penyembelihan. Itu dimulai dari standar si penyembelihnya itu seperti apa. Dan ketentuan untuk hewan yang disembelih itu bagaimana, dan lanjut kepada alat-alat penyembelihannya itu juga ada standar tersendiri sampai nanti baru proses penyembelihan itu seperti apa. Jadi aspek yang pertama tadi ada dari si penyembelihnya ya Pak. Iya. Mungkin bisa dijabarkan Pak bagaimana standar untuk seorang penyembelih hewan kurban? Nah, kalau untuk si penyembelih dia harus beragama Islam, kemudian akhir balik. Nah, kemudian yang kedua si penyembelih ini dia paham terkait penyembelihan sesuai syariat itu seperti apa. Kemudian kalau standar kesejahteraan hewannya itu dia juga harus sudah paham. Jadi tidak hanya lewat syariatnya saja, tapi keserawannya dia juga harus tahu. Nah, yang ketiga baru di prakteknya nih, dia ahli dalam menyembelih. Jadi kadang ada juga ustaz seperti kita mungkin yang sudah paham menyembelih itu prosesnya ketentuan syariat seperti apa, tapi kalau belum pernah menyembelih atau belum ahli, jadi disarankan untuk mencari yang lainnya untuk antar penyembelihnya. Jadi yang pertama tentunya dari si penyembelih tadi ya Pak, si penyembelih harus punya keahlian. Yeah. Jadi bukan hanya misalnya dia seorang yang sudah dipercaya atau sudah menjadi tokoh dalam masyarakat, kemudian ditunjuk sebagai penyembelih sementara belum berpengalaman ataupun Yeah. belum pernah menyembelih sapi misalnya. Yeah. Nah itu disarankan untuk mencari yang sudah berpengalaman atau yang sudah punya keahlian di sana. Yang kedua tadi ada hewannya, dari segi hewannya. Nah, kalau dari segi hewan bagaimana standarnya? Kalau hewan ini yang penting yang pertama tentu hewan disembelih ini hewan yang halal untuk kita konsumsi. Biasanya bisa binatang ternak ya. Iya, pasti. Sapi, kambing, kerbau. Jadi tidak ada penyembelihan ketentuannya itu hewannya itu yang penting halal untuk kita konsumsi. Boleh kita makan. Gitu. Nah, yang kedua hewan tersebut benar-benar bisa kita pastikan dalam artian dia hidup. Jadi kita tidak menyembelih yang sudah mati. Iya, benar. Jadi kita perhatikan dia si hewan ini ketika kita sembelih itu dia masih hidup. Bisa kita lihat dari pernafasannya masih berjalan, atau dari kelopak matanya masih ada kedipan misalnya. Nah, yang ketiga itu dari kondisi kesehatan hewan. Nah, ini penting juga karena apalagi kalau kurban itu benar-benar harus diperhatikan hewan yang ini tidak terjangkit penyakit misalnya. Nah, sampai nanti kita makan dagingnya atau masyarakat makan dagingnya ternyata ada penyakit yang menular yang berbahaya bagi manusia gitu. Kemudian juga kalau kurban biasanya kan yang benar-benar bagus lah karena kita ini ibadah ya, kurbannya ibadah itu kita berikan yang terbaik, tidak ada cacatnya sama sekali. Itu untuk hewan. Untuk hewan tadi yang pertama itu Sobat BHM, yang pertama dia harus yang hewan yang halal tentunya. Kemudian yang kedua dia harus masih dalam keadaan hidup saat kita sembelih. Dan yang ketiga itu Sehat. Sehat ya, harus sehat karena tentunya kita harus perhatikan aspek sehat ini untuk supaya ini ya Pak, Keamanan kita juga. iya, untuk keamanan konsumsi juga nantinya. Apalagi ini nanti akan kita bagikan ke saudara-saudara kita yang muslim. Kemudian untuk aspek yang ketiga boleh dijelaskan Pak? Nah, berikutnya peralatan. Peralatan. Nah, ini penting karena yang pertama itu pisau. Pisau. Nah, pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu tajam.
Jadi ini menghindari rasa sakit juga bagi hewan. Karena kalau tumpul berkali-kali sayatan itu tentu terasa sakit bagi si hewan yang disembelih. Apalagi kayak gergaji, saya pernah lihat itu baru mau memotong karena ya pisaunya tidak tajam sehingga dilakukan sayatan berulang-ulang kali. Jadi baiknya diasah. Nah, kalau ada tumpul misalnya yang biasa dipakai diasah, tapi biasanya jangan di depan hewannya. Oh iya. Ini. Jadi sebelum kita mulai akan menyembelih, nanti sudah diasah, harus dipastikan tajam pisau yang kita gunakan. Nah yang kedua itu tidak terbuat dari kuku, gigi atau taring atau tulang. Ini sesuai dengan ketentuan saya. Itu saja sebetulnya peralatan yang kita gunakan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Sobat PHN, yang pertama itu penyembelihnya, kemudian yang kedua itu dari segi hewannya, lalu yang ketiga itu dari segi peralatannya. Nah, kalau ketiga ini udah siap nih Pak, berarti selanjutnya kita masuk ke proses penyembelihannya lagi ya Pak. Nah, di proses penyembelihan ini seperti apa Pak? Ya, sebelum akan menyembelih juga ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam menyembelih. Pertama, mengkondisikan si sapi ini ketika akan dibawa ke tempat dia akan disembelih itu benar-benar kita kondisikan steril sendiri. Artinya hindari dia stres. Jadi kalau dibawa jangan asal tarik tali yang mereka bawa, jangan asal tarik. Kemudian saat menumbangkannya, saat menyembelih juga tidak boleh asal-asalan karena benturan-benturan juga akan mempengaruhi stresnya sapi atau hewan sembelih ini, bahkan nanti ke dagingnya. Nah, kualitasnya jadi lebih buruk. Nah, setelah itu kalau kita sudah bawakan dengan baik, kita lakukan dengan baik. Nah, jangan lupa menghadap kiblat untuk menyembelih. Oh, penyembelihannya ya. Betul. Nah, kemudian ya ini juga sesuai ya. Nah, kita harus membaca asmaullah, menyebut nama asmaullah. Jadi jangan sampai terlupa dan jangan sampai karena sudah terbiasa atau sering menyembelih lupa menyebut nama Allah. Nah, yang ketiga baru ini yang biasa ya, itu terputusnya 3 saluran. Jadi saat menyembelih itu sudah terpotong 3. Yang pertama itu adalah saluran makan, yang kedua adalah saluran pernapasan, yang ketiga adalah aliran darah. Jadi ada 2 urat nadi di kiri dan kanan sepasang, itu harus dipastikan terpotong. Nah, untuk memotongnya itu kita usahakan 1 sayatan saja. Jadi tenaga kita atau tajamnya pisau tadi harus kita pastikan sehingga benar-benar terpotong 1 kali sayatan. Maksudnya 1 kali ini ya Pak? Atau baik bisa ditarik atau bisa didorong atau maksimal 3 kali. Kalau misalkan kita sayat pertama ternyata nih kita cek belum terpotong, belum terputus sempurna. Nah, jadi jangan diangkat pisaunya, tetap di tadi, maka kita lakukan 3 kali sayat. Nah, itu juga kita pastikan tadi untuk memastikan bahwa hewan tersebut benar-benar hewan yang hidup yang kita sembelih. Itu ada pancuran darah yang keras. Nah, ada gerak meregang nyawanya juga akan terlihat itu. Nah, itu perlu kita perhatikan saat proses penyembelihan. Tadi dari segi adabnya pun ada ya Pak. Ya. Penyembelihan hewan ini tentu kita harus perhatikan juga bagaimana kita memperlakukan hewannya sebelum disembelih. Kemudian pada saat penyembelihan ada juga aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu dari segi saluran yang terpotong, karena itu sudah ada ketentuannya ya Pak. Ada 3 saluran yang harus terpotong supaya ini dianggap sebagai sembelihan yang halal ya Pak. Nah, dan ini juga dari perlakuan tadi, kemudian penyembelihan itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas dagingnya ya Pak. Nah, kalau dari perlakuan tadi bisa mempengaruhi kualitas daging. Kalau dari segi darahnya yang dari 3 saluran itu, tentunya kalau darahnya semakin banyak keluar itu akan semakin bagus ya Pak. Ya. Jadi kalau darah tidak maksimal keluarnya, itu daging itu cepat sebenarnya. Dia pertumbuhan bakteri itu kuat di darah. Jadi intinya yang ingin kita lakukan ada penyembelihan ini ya keluarnya semua darah optimal. Mungkin tidak bisa 100% barangkali, tapi kita usahakan sebanyak-banyaknya darah itu keluar. Makanya kalau terpotongnya bagus, itu keluarnya juga lancar sama penyembelihan. Jadi kualitas dagingnya bagus. Nah, kalau sudah penyembelihan sudah nih Pak, prosesnya sudah dilalui. Kemudian apa langkah selanjutnya? Apalagi yang perlu kita perhatikan Pak? Nah, yang sering yang mungkin
yang perlu diperhatikan itu kita harus pastikan dia mati dulu baru diproses lagi. Jadi jangan kalau kurban misalnya jam tengah hari itu dagingnya harus sudah dibagikan, nanti terkejar waktu gitu kan. Jadi harus pastikan dulu, kita biarkan dulu si sapi ini benar-benar mati, baru kita boleh proses baik itu dikuliti atau dipotong ekornya, kakinya segala macam. Jadi harus dipastikan si sapi ini benar-benar. Karena kalau belum mati tentunya itu sama dengan kita menyiksanya lagi berarti ya Mas. Berarti sebab kematiannya enggak ini lagi, bukan penyembelihan lagi. Dari sebab kematiannya nanti bukan dari penyembelihan jadinya, tapi dari perlakuan yang kita lakukan. Ya sesudah pasca itu. Baiklah, jadi itulah tadi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ya Sobat BHM. Sudah sama-sama kita dengarkan dari penyampaian Pak Latif. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dari sisi penyembelihnya, kemudian yang kedua itu dari si hewannya harus halal, kemudian yang ketiga itu dari peralatan yang kita gunakan dalam penyembelihan. Lalu kemudian di prosesnya juga perlu kita perhatikan, terpotongnya 3 saluran, dan yang terakhir itu perlu kita pastikan bahwa si hewan yang disembelih ini benar-benar sudah mati, baru kita lakukan proses selanjutnya setelah penyembelihan, baik itu untuk menguliti, kemudian mau memotong daging atau memotong kaki ataupun yang lainnya harus dilakukan setelah hewan ini benar-benar sudah mati. Sekian Sinkos Halal edisi pertama kita kali ini. Semoga edisi yang kita buat khusus untuk Idul Adha ini dapat bermanfaat bagi semua sobat BHM yang mendengarkan dimanapun berada. Dan sampai jumpa di Sinkos Halal kita berikutnya.